Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tahura dan apabila suci, sudah suci. Wa idza tahura dan apabila sudah suci al jildu apa kulit. Sucinya dibagi sebab di sama. Jaza maka boleh al intifa'u apa mengambil manfaat bi dengan al jildu. Dasarnya liqaulihi karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal akhadtum. Kenapa tidak mengambil? Hal akhadtum. Kenapa tidak mengambil siapa kamu semua? Ihabaha pada lulangnya maitah. Lulangnya bangkai. Fadabaktumu maka menyamak siapa kamu semua, maka menyamak siapa kamu semua pada ihab. Fantafaktum maka mengambil manfaat siapa kamu semua bi dengan ihab. Nah, kalimat fantafaktum itu kan, jadi bahasa apabila sudah dibab jadi sama berarti fantafaktum. Nah, itu dasarnya idza tahuru al jildu bitibak, kalau kulit itu sudah dinyatakan suci sebab sama maka boleh diambil manfaat. Dasarnya hal akhadtum ihaba fadabaktumuhu fantafaktum bi. Pertanyaan wahal ya juzu. Nah ini, adakah boleh wal ya juzu, apakah boleh bai'uhu apa menjual al jildu. Sekarang kulit bangkai, ini kulit bangkai kan yang telah disamak terus dikatakan suci boleh dijual. Fihi dalam zatnya hal qaulani bermula dua qaul. Ini qaul Imam Syafi'i. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i fil qadim dalam qaul qadim la ya juzu tidak boleh apa bai'uhu. Jadi nek diambil manfaat cuman nggak boleh dijual. Alasannya li anak harusnya perkara haruma itu haram at-tasarufu apa menggunakan membuat tindakan di anusnya perkara itu ya harum atas tasarruf itu membelanjakan menggunakan fi di dalam al jildu bil maiti sebab mati sumarukhiso kemudian dimurahkan apa bil intifai mengambil manfaat bi dengan al jildu. Berarti fabaqiya maka tetap apa barang siwal intifa yang selainnya mengambil manfaat tetap ala tahrimi atas diharamkan. Jadi kalau khotib alasannya begini tidak boleh, walaupun sudah suci dijual itu nggak boleh. Alasannya kalau dia bangkai itu kan haram tasarruf, tasarruf hanya dijual belikan tidak boleh. Nah kemudian ketika diperbolehkan diambil manfaat sebab sama ya berarti intifaknya saja, yang lainnya tetap haram, dijual itu tetap haram. Misalkan digunakan untuk apa, beduk kan, untuk terbang, oke saja kalau digunakan. Cuma kalau dijual jangan. Nah itu kalau kode mengatakan layak juzu. Alasannya tadi karena haramnya tasarruf itu bil mauti sebab mati, kemudian diperbolehkan diambil manfaat sebab dapat disamak. Nah berarti bolehnya hanya diambil manfaat saja, tapi selain diambil manfaat masa dijual belikan itu enggak boleh. Waqala berkata Imam Syafi'i jadid ya juzu boleh apa bai'uhu ya lah dijual. Nah, kalau diambil manfaatnya boleh terus dijual enggak boleh itu gimana, kan repot jadinya kan. Li anak harusnya perkara itu muni dilarang apa min bai'ihi menjual al jildu. Alasannya li najasati karena najisnya al jildu. Enggak boleh dijual itu kan karena dia najis. Nah, sekarang waqad zalat kali benar-benar telah hilang an-najasatu apa? Najis. Sudah sama sudah suci ya boleh dijual. Fawajaba maka wajib, fawajaba maka tetap ayat juza apa hendaknya boleh al bai'u apa menjual. Disamakan kal khamri seperti khamr idza takhalalat apabila menjadi cuka apa al khamr. Nah khamr itu ketika jadi khamr kan nggak boleh dijual karena najis, karena cuka kan sudah suci berarti boleh dijual. Nah kulit juga begitu, ketika masih najis karena dia bangkai, nah nggak boleh dijual. Tapi ketika sudah suci berarti boleh dijual. Nah ini kalau jadid dipakai kan. Jadi kalau qadim itu kalau bertentangan dengan jadid itu dimenangkan qaul jadid. Kecuali ada beberapa hal tertentu kan, yang kadang-kadang qaul jadid menang daripada qaul qadim menang daripada qaul jadid. Contohnya apa? Ya kalau jadid ini ya jadi gini, ada di kitab Bujairi ada sekitar 19 masalah ini kan yang qaul qadim itu lebih dimenangkan daripada qaul jadid. Itu ada contohnya begini, waktu maghrib itu kalau qaul
qaul jadid itu kan sempit. Begitu masuk waktu terus kemudian sholat maghrib 3 rakaat ditambah apa? Ba'diyah. Nah, kalau qaul qadim itu kan ndak asal belum masuk waktu isya. Nah, ini yang dipakai. Ini contoh. Jadi ini ada sekitar 19 masalah yang qaul qadim boleh dipakai kan? Nah, mengalahkan qaul jadid. Itu sebabnya ada qaul qadim, qaul jadid itu dulunya seperti apa itu? Jadi gini, Imam Syafi'i itu dulu kan pernah beliau itu di Baghdad. Nah, ya kan, di Irak kan. Nah, kemudian beliau pindah ke Mesir. Nah, qaul yang waktu di Baghdad namanya qaul qadim, terus direvisi gitu kan. Apa direvisi bahasa sekarang kan? Ada beberapa pendapat yang perlu direvisi lagi ketika beliau di Mesir. Nah, yang di Baghdad namanya qaul qadim, yang baru namanya qaul jadid. Satu-satunya imam yang punya dua ini Ya, ya. jadi kenal. Makanya ada kitab itu namanya Al-Qaul Jadid, Al-Qadim itu ada. Jadi tebal gitu ya. 1 juz tebal. Itu membahas Qaul Jadid wal Qadim. Biasanya ulama kan kalau sudah punya pendapat ini malah diperkuat dengan dalil lainnya bukan. Iya, gitu. Iya kan? Iya. Itu akan sendiri kan. Iya. Jadi gini, Imam Syafi'i ini menandakan beliau itu kan gimana ya? Beliau ini enggak malu-malu berarti terus direvisi terus maliun enggak. Nah, ini enggak ada. Sahabat pun juga ada masail-masail yang sudah dilontarkan kemudian direvisi lagi. Jadi ulama dulu kayak gitu. Jadi nggak ada gengsi kayak mencabut pendapat itu nggak ada. Kalau kita kan enggak, pokoknya salah pertahankan aja asal masih ada dalilnya mau piye ngono. Golek iya kan. Jadi aku udah coba ya. Iya. Pertemuan yang akan Wal ya juzu dan apakah boleh? Sekarang gini, aklu apa makan al-jildu? Sekarang kulit tadi boleh tak dimakan? Yung walul ya juzu apakah boleh aklu apa makan al-jildu? Ditafsir yung doru maka dilihat apa al-jildu. Ya kulitnya dilihat dulu. Fa in kana maka apabila apa al-jildu itu min khayawanin dari khayawan yuk kalau yang bisa dimakan dagingnya apa khayawan. Fafi maka itu dalam jawabnya hal ya juzu jawabnya hal qaulani berjumlah 2 qaul. Qala berkata Imam Syafi'i fil qadim la yukalu tidak boleh dimakan apa al-jildu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam inna makarumas karom minal maitati dari bangkai aklu apa makan maitah. Karena asalnya kan bangkai kan. Nah, ini bangkai dibakar, ini kulitnya bangkai. Beda kalau kulitnya kambing, sapi, kerbau yang dipotong secara sah ya kan. Itu lain lagi, itu tetap halal. Ini maksudnya kulit bangkai kalau sudah disama apakah boleh dimakan. Ini ada 2 pendapat. Qaul qadim kalau dari hayawan yang bisa dimakan apa? Dagingnya layu kalu. Alasannya karena berasal dari bangkai. Nah, waqala fil jadid. Nah, yuk kalu bisa dimakan apa al-jildu? Li'ana karena jildu itu jildun kulit tohirun yang suci. Min khayawanin dari khayawan makulin yang boleh dimakan dagingnya. Sehingga fa'asbaha maka menyerupai apa al-jildu jildal mudzakka pada kulitnya khayawan yang dipotong. Nah, ini tetap menang jadid ini. Lawa ingkana sekarang apabila ada apal jildu itu min khayawanin dari khayawan layuk kalu yang tidak bisa dimakan dagingnya apa khayawan. Katakan misalkan ada bangkai macan kan, ya kan? Terus disamaan layakila makan tak halal aklu apa makan al-jildu. Alasannya li'anna dibasnya menyamak itu laisa tidak ada apa dibak itu bi aqwa lebih kuat banyak zaidah minaz zakati dari memotong. Wa zakatu bermakna memotong itu latubihu tidak bisa memperbolehkan apa zakat ma pada barang la yukalu yang tidak bisa dimakan lahmu apa dagingnya ma fala alla yubika maka sungguh bermula olehnya tidak memperbolehkan hu pada akluhu ad-dibahu apa motong awal itu lebih utama. Ya kalau berasal dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya tetap nggak bisa dimakan. Masalah gini, hewan yang nggak bisa dimakan dagingnya dipotong saja, motong saja itu nggak bisa menghalalkan dagingnya kan. Padahal motong itu lebih kuat daripada sekedar apa? Menyamak. Nah, jadi apa maksudnya kan? Menyamak.
Panili anadibak laisa bi aqwa minad zakat. Wakaka menceritakan asyikhuna siapa guru kita Abu Khatim Al-Qazwiniyu anil Qadhi dari Qadhi Abdul Qasim Ibni Khajin. Ana sesungguhnya Al-Qadhi itu kakak menceritakan si Al-Qadhi wajan pada pendapat akhara yang lain. Ana sesungguhnya aklu yakilu halal. Halal itu walaupun dari hewan yang enggak bisa dimakan dagingnya li anadibak karena sesungguhnya menyama amila itu berpengaruh apa dibak karena menyama itu punya pengaruh fitat iri dalam mensucikan al jildu kama amila sebagaimana berpengaruh apa dibak tadhiroma pada mensucikan barang yuk kalau yang bisa dimakan daging apa mah berarti fa amila maka berpengaruh apa dibak fi ibakatihi kan di dalam memperbolehkan ma bi khilafi zakat berbedanya motong ini wajan akhir cuma wajan yang dhaif ini kan. Ya boleh-boleh saja. Wong dibak itu kan punya pengaruh bisa mensucikan, otomatis bisa punya pengaruh juga ibakah. Cuman wajan dhaifan ini. Qala musannif rahimahullah taala kullu hayawanin bermula semua hayawan najisnya najis bil mauti sebab mati. Itu najisan najis sakruhu apa? Rambutnya hayawan wasufuhu dan bulu halusnya hayawan. Semua hewan yang najis sebab mati itu gamanya bulu kasarnya, bulu halusnya itu najis. Itu alalman mansus menurut qaul yang dinas Imam Syafi'i. Maksudnya qaul yang dinas dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Waruya dan diriwayatkan ada satu riwayat Anis Syafi'i rahimahullahu taala apa nasnya Syafi'i itu rojaah mencabut siapa Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mencabut pendapat antan jisi sa'ril adami dari menajiskan rambutnya anak Adam. Dulu Imam Syafi'i itu ada satu riwayat pernah mengatakan misalkan anak Adam ini sudah mati maka rambutnya najis, pendapat itu dicabut. Dicabut. Cuman waktalafa dan perselisihan ashabuna siapa beberapa ashab kita. Jadi ashab kita ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i berpendapat fi dzalika di dalam itu sa'ril adami ala thalasi turuqin atas tiga beberapa pendapat. Faminhum maka itu sebagian daripada ashabuna man bermula orang lam yusbit yang tidak menetapkan siapa man hadhi riwayata pada ini riwayat waqala dan berkata siapa man yang justru najis as-sa'ru apa rambut bil mauti sebab mati qaulan dengan pendapat wahidan yang satu qaulan dengan pendapat wahidan yang satu. Jadi ashab Syafi'i dalam masalah rambutnya adami kan itu ada tiga pendapat. Sebagian ada yang mengatakan lam yusbit hadhi riwayat. Maksudnya gini, ashab Syafi'i mengatakan tiga pendapat itu enggak ada. Itu maksudnya man lam yusbit hadhi riwayat. Gimana? Waqalas yang jusarul bil mautis. Pokoknya rambut itu angger hewane utawa misalkan menungso iku mati yo najis itu wae enggak ada tiga pendapat itu enggak ada. Itu menurut versi minhum man lam yusbit hadhi riwayat tidak mengakui adanya tiga pendapat. Dia hanya mengatakan yang jusu as-sa'ru bil mauti qaulan wahidah. Ini satu pendapat bukan tiga. Alasannya li'ana karena as-sa'ru itu kan juz itu juz muttasilun yang bersambung bil khayawani dengan hayawan. Ittisola khilqatin dengan bersambungnya kejadian wong asal lahir itu sono. Otomatis fayan jusu maka najis apa as'aru bil mauti sebab mati. Kal adoi seperti beberapa anggota seperti anggota badan misalkan. Wa minhum sebagian ashab man bermula orang sa'ala yang menjadikan siapa man arruju'a pada mencabut antanjisi sa'ril adami dari menajiskan rambutnya an Adam rujuan dengan mencabut sungguhan antanjisi sami isur dari menajiskan semuanya rambut sehingga faja'ala maka menjadikan siapa man fisyuri di dalam beberapa rambut qaulani pada dua qaul. Jadi sebagian ashab ada yang mengatakan manja'ala rujuk antanjisi adami rujuan antanjisi jami isur. Artinya rambutnya anak Adam ya kan itu sama dengan rambutnya semua hewan. Nah, dalam hal ini dianggap ada dua pendapat. Akaduma bermula salah satunya qaulani itu yang najis apa sa'ru lima dakarnahu. Alasannya lima dakar
lima karena barang karena yang telah menyebutkan siapa sayu pada ma yaitu li anau juz'un mutasilun bil hayawan bit isolihil ko. Nah, itu malah karena wasan itu layan jusu enggak najis apa sa'run. Alasannya li anak kalau sa'run itulah yahisu tidak merasa apa sa'run enggak walaya ta'alamu dan tidak merasa sakit, tidak merasa apa sa'run walaya ta'alamu dan tidak merasa sakit apa sa'run sehingga falatal haku maka tidak bertemu pada sa'run najasatul mauti apa najisnya kematian. Pendapat yang kedua, rambut itu enggak ada najis. Najis itu rambut itu enggak ada rasa sakit, itu enggak ada. Misalnya rambut dipotong, rambut dibakar itu enggak sakit, beda dengan tangan, itu tangan dipotong sakit kan. Makanya rambut itu enggak ada najis walaupun orangnya mati atau hewannya mati sebab rambut itu tidak pernah merasakan sakit. Wa minhum dan sebagian daripada ashab man bermula orang ja'ala yang menjadikan siapa man hadiri wayata rujukan dengan mencabut antanjisi syaril adami khosotan. Sebagian ashab Syafi'i yang dirujuk, yang dicabut itu tentang masalah menajiskan rambutnya anak Adam secara khusus. Kalau yang lainnya monggo-monggo lah. Kalau rambutnya anak Adam jangan kamu samakan yang lain. Sehingga faja'ala maka menjadikan siapa man fisari dalam rambutnya Adami qaulani ada dua qaul. Nah, rambutnya Adami ada dua qaul juga ini. Akaduma bermula salah satunya qaulani itu yang yusu al jami' najis kabeh. Anggar rambutnya anak Adam mati najis. Itu qaul yang pertama. Alasannya lima dakar nahu. Lima dakar itu li anau juz'un mutasilun bil hayawan itisola bil khilqah. Wasani bermula qaul yang kedua itu yang jusu najis al jami'u apa semuanya illa syar adami. Kecuali rambutnya anak Adam. Fa inna usnya syar adami itu layan jusu tidak najis apa syar adami. Li ana karsunya syar adami itu maksusun li ana sesungguhnya. Jadi najis semuanya ila syar adami li ana fa inna maka sesungguhnya syar adami itu layan jusu tidak najis apa syar adami. Li ana karsunya syar adami itu maksusun dikhususkan bil karomah walaqad karomah bani adama. Makanya walihada dan karena itu maksusun bil karomah karena ada keistimewaan kemuliaan berarti yakhilu kalal coba labanuhu apa susunya adami ma'atahrimi akli bersama diharamkan makan adami. Coba anak adam itu kan dimakan susunya kata para ujab enak. Nah itu arzab makanya halal dagingnya haram tapi labanya halal. Nah, ini Pak Sudikin jangan ragu-ragu ini halal nih Pak Sudikin. Ya wa amasarusi ada bermasabutnya Rasulullah SAW. Fa inna maka sesungguhnya kita itu idza qulna apabila berkata siapa kita sa'ru ghairihi bermula rambut selainnya Rasul itu tahirun suci. Apa? Enggak sama kalimatnya. Tahirun. Ini wa amasaru Rasulullah fa inna usnya kita itu idza qulna pokoknya sama-samakan aja kalimatnya kan enggak sulit itu kan. Itu idza fa inna wa amma Rasulullah SAW itu fa inna maksudnya kita itu idza qulna fa inna maksudnya kita itu idza qulna apabila berkata siapa kita berkata sya'ru ghairihi berambut lainnya Rasul tahirun suci. Kalau kita mengatakan rambut selainnya Rasul itu suci ya berarti fasaruhu maka bermula rambutnya Rasul itu aula lebih utama bitoharoti dengan suci walau rambutnya wong biasa wis rambutnya nabi. Nah sekarang wa idza qulna apabila berkata siapa kita kalau kita berpendapat inna sya'ra ghairihi sesungguhnya rambut selainnya nabi itu najis fa fi sya'rihi maka di dalam rambutnya Nabi Muhammad SAW wajani bermula dua pendapat. Akaduma bermula salah satunya wajani itu anu sesungguhnya sya'ri itu najis rambut itu najis li'an alasannya li'an maka sesungguhnya barang kada yang ada apa ma itu najisan najis min ghairihi dari lainnya nabi. Berarti karena maka ada apa ma itu juga najisan najis minhu dari nabi dikiaskan kadami seperti darah. Kalau sesuatu itu dari nabi artinya selainnya nabi itu najis berarti dari nabi juga najis podo-podo menungsoe kan. Nah, seperti darah orang najis berarti darah nabi najis itu pendapat yang pertama. Nana orang najis berarti nana nabi juga najis. Kencing orang najis berarti kencing nabi juga najis. Itu versi yang pertama.
Wa qala Abu Ja'far At-Tirmidzi, huwa bermula saat itu tohirun suci, rambut Nabi ku suci, berani-berani ngarani najis. Alasannya li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaul yang kuat, yang sahih. Nawala itu memberikan siapa Nabi Aba Tolkhata pada Aba Tolkha radhu anhu sya'rahu pada rambutnya Nabi. Faqas sama makam bagi-bagi siapa Tolkhahu pada sya'rahu bainasi dalam antara manusia. Coba Rasul itu pernah potong. Rasul ketika potong rambut itu banyak sahabat ingin dapat apa? Rambutnya Nabi. Nah pernah Nabi itu potong, kemudian Abu Tolkha dikasih rambutnya Nabi. Nah dengan Abu Tolkha dibagi-bagi. Nah karena kalau najis tidak mungkin, karena najis dibagi-bagi tidak mungkin. Nah tidak mungkin. Sekarang wakulu maudiin, bermula semua tempat kulna yang berkata siapa kita. Ina sesungguhnya sya'run najis. Misalkan gini, umpama rambut itu kita katakan najis, umpama gitu kan. Ufiya maka dimaafkan apa anis sya'roti dari satu rambut was sya'rotani dan dua rambut filmai dalam air. Jadi umpama mengikuti pendapat yang mengatakan rambut yang brodol dari Adam itu najis, terus kemudian masuk ke dalam air, rambutnya satu atau dua, nah itu makfu filmai dalam air wasobi dan pakaian. Liana kerusnya perkara itulah yumkin, tidak mungkin al ikhtirozu apa menjaga, karena tidak mungkin menjaga minhu dari aisyara wasyarota ini aymadzukiro minasyarota ini wasyarota ini. Tidak mungkin orang itu menjaga rambut, wah repot itu. Kama ufiyas bagaimana dimaafkan apa andamil barawisi darahnya beberapa nyamuk. Wa idza dubiko apabila disamak jildul maitati apa kulitnya bangkai. Wa alaihi dan itu atas jildul maitah sya'run bermula rambut. Misalkan kulit itu sama tapi masih ada rambutnya masih ada. Faqad qala maka benar-benar berkata siapa Imam Syafi'i fil umi dalam kitab layat huru tidak suci apa sya'run. Alasannya li annadziba karena suhunya menyamak itu layu athiru tidak membekas, tidak pengaruh apa dibak fitatiri dalam mensucikan sya'run. Karena menyamak itu kan menyucikan kulit, enggak termasuk rambut. Nah, sehingga tidak layak guru. Warwa meriwayatkan Ar-Rabi siapa Rabi ibnu Sulaiman al-Jizi anu dari As-Syafi'i. Atau pada riwayat anas sungguhnya jildul maita. Anas sungguhnya sya'run itu ya duru suci apa sya'run. Alasannya li ana karena sya'run itu kan sya'run rambut nabitun yang tumbuh ala jildin atas kulit tohirin yang suci. Sehingga fakana maka ada apa sya'run itu kal jildi fitwarotin, ini kulit suci, yo rambutnya malu suci, wong dek tumbuh di atas itu. Nah, disamakan kasail khayawani seperti rambutnya khayawan fi khalil khayati dalam keadaan hidup. Kayak kulit kucing, kulit tikus itu kan suci dalam keadaan hidup. Nah, cuman dari dua kol ini yang lebih sahih, yang lebih kuat anaulayat huru. Nah, bahwa rambut sisa-sisa rambut yang ada di kulit itu enggak suci. Makanya habis apa nyamak itu kan masuk rambutnya ya berarti dicuci lagi itu maksudnya kan. Nah, dicuci lagi. Kalau kulitnya sudah suci, rambutnya itu kan itu menurut al-asoh. Nah, umpama juga cucian mengikuti pendapat yang sing ka asoh enggak apa-apa ya enggak apa masalah. Nah, cuman lebih bagusnya ya dicuci. Wa idza juzza apabila dipotong asy'aru apa rambut minal khayawani dari khayawan. Nazarta maka memandang siapa kamu fa in kana maka apabila ada apa sya'ru itu min khayawanin dari khayawan. Yuk kalau yang bisa dimakan dagingnya apa khayawan lam yang jus maka ada apa sya'ru. Nah, misalkan kayak ayam, mentok gitu kan. Nah, ya kan terus dipotong. Nah, rambutnya dia dari hewan yang bisa dimakan dagingnya lam yang jus karena bisa dimakan dagingnya. Li anal jasa harus memotong fisari, motong rambut itu kadabki seperti memotong fil khayan dalam khayawan. Sekarang walau dubika andai kata dipotong al khayanu apa khayawan, yo lam yamjus maka ndak najis apa khayawan. Fakadzalika maka kali seperti itu lam yamjus idza juzza apabila dipotong sya'ruhu apa rambutnya khayawan. Nah wa in kana apabila ada apa sya'ru itu min khayawanin dari khayawan. Layuk kalu yang tidak bisa dimakan dagingnya apa? Khayawan. Katakanlah kucing. Nah, misalnya kucing kan ini. Kucing terus bulunya brodol atau kita potong.
Fakumu maka bermula hukumnya sya'ru itu hukumul hayawan, seperti hukumnya hayawan. Nah, berarti najis. Maka kita hati-hati ya. Kucing itu kan sering bergaul dengan kita kan. Terus bulunya, rambutnya itu brodol-brodol. Itu najis itu. Nah, walau dibika, andai kata dipotong al-khayan apa hayawan kan karena makanan hayawan itu maitatan bangkai. Katakan mohon auzubillah balik. Ada orang motong kucing, walaupun dipotong kan bangkai. Ada orang motong harimau, kan tetap bangkai walau dipotong, memang nggak bisa dimakan dagingnya. La fakadzalika maka seperti maita, idza juz'a apabila dipotong sya'ruhu apa rambutnya hayawan yang tidak bisa dimakan apa dagingnya. Wajaba maka tetap ayakuna pandaknya ada apa sya'ruhu itu maitatan bangkai, statusnya bangkai. Yo kok jam 4 wa amal azim wasinu wallahu alam bis